Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makalah pengantar ilmu kearsipan yang berjudul Regulasi dan Peraturan dalam Rekomen atau Arsip di Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Abu Zar Al-Ghifari dengan NIM 2130304001, dengan rekan saya Nabila Azhara 2130304032, dengan kami kelompok 12. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami, yaitu A. Regulasi dan peraturan dalam rekomendasi arsip di Indonesia. 1. Regulasi di Indonesia. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 yang dirumuskan sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. C. Peraturan Pemerintah. D. Peraturan Presiden. E. Peraturan Daerah. 2. Peraturan dalam Rekomen Arsip di Indonesia. Peraturan kepada Arsip Nasional Republik Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman akuntansi Arsip Nasional Republik Indonesia. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip, dan lain-lainnya. B. Pengelolaan surat menyurat perguruan tinggi. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu hal. Uang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Mengurus dan mengendalikan surat kantor merupakan kegiatan penting. A. Surat masuk. Surat masuk adalah yang diterima oleh organisasi atau pemusnahan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. 8. Menurut Rahayu DKK dalam kurung 2018 64 langkah penanganan surat masuk adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang biasanya bekerja dapat bagian kantor atau front office seperti satpam dan resepsionis. Hal tersebut disebabkan oleh tempat mereka berdekatan dengan pintu masuk suatu kantor, di antara oleh petugas pos maupun oleh seorang kurir. B. Surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok maupun suatu lembaga. Menurut Rahayu DKK 2018-90, langkah-langkah penanganan surat keluar adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan konsep surat. Konsep surat sering disebut sebagai draft. Dengan keberadaan komputer dan laptop, penulisan konsep surat secara manual ditinggalkan. Meskipun demikian, masih ada yang tetap menggunakan cara lama, yaitu membuat konsep secara manual kemudian menggantikan dengan komputer. 2. Persetujuan konsep surat. Jika konsep surat dibuat oleh konseptator atau bawahan konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin dengan tujuan memeriksa apakah konsep surat sudah atau perlu diperbaiki. C. Pembakuan sarana persuratan dinas. Di dalam subsistem tata persuratan ini
untuk pengurus perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Kebudayaan dilakukan pembekuan sarana persuratan dinas antara lain 1. Surat dinas, 2. Nota dinas, 3. Memorandum atau memo, 4. Surat pengantar, 5. Surat kawat, 6. Surat edaran, 7. Surat undangan, 8. Surat keputusan, 9. Instruksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, anjay.